Masalahku sama Tristan aja belum kelar. Sekarang muncul masalah baru lagi dengan kehadirannya Vito. Aku gak mau Vito datang lagi ke kehidupan aku. Aku mau hidupku tenang seperti sebelumnya. Aduh, lega deh. Untung nemu toilet. Udah aman, Pak. Aman. Pak Karno, kok kelihatannya gelisah gitu? Apa terjadi sesuatu? Iya, Pak. Lagi pusing nih. Oh, I see. Kalau gitu kita ngopi-ngopi ya, biar Pak Karno pusingnya hilang. Ya mau? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Siapa tahu sambil ngopi saya bisa cari tahu apa yang Pak Karno bicarakan sama Bu Soraya tadi. Dengerin aku sebentar. We need to talk. Pergi, Vito. Maura, Gak ada lagi yang perlu dibicarain. Aku gak mau kenal lagi sama laki-laki pengkhianat kayak kamu. Maura, Stop it. please. Don't ever call my name again. Kamu itu laki-laki yang jahat. Laki-laki pengkhianat. Maura, kenapa kamu terus nyebut aku seperti itu? Kamu masih nanya kenapa? Kamu udah selingkuhin aku, Vito. Aku gak pernah selingkuhin kamu. Dan aku gak pernah bohongin kamu. Tapi kamu yang ninggalin aku. Di saat aku pulang dari Singapura ke Sydney. Padahal aku udah siapin semuanya buat tunangan kita. Kamu pikir aku mau nikah sama laki-laki pengkhianat kayak kamu? Semua itu gak benar. Vito, aku lihat semuanya pakai mata aku sendiri. Aku susulin kamu ke Singapura. Tapi aku malah ngelihat kamu pegangan mesra sama perempuan lain. Never. Vito, leave me alone. Jangan pernah kamu datangin aku lagi. Maura, dengerin penjelasan aku. Cukup, Vito, cukup. Maura, sebentar. Aduh, Mel, pelan-pelan kenapa sih? Iya, gue juga tahu lo buru-buru tapi pelan-pelan. Ya biar lo tahu sekarang kondisi kantor tuh kayak gimana. Ya iya, tapi kan gue rencananya mau kesininya itu tuh besok aja sekalian kerja. Hey Din, welcome back. Gimana urusan kamu di Bandung udah selesai? Udah aman semua bos, kita tenang aja. Lu sih. Pak, maaf Pak Rizky. Sepertinya kita harus melakukan tindakan secepatnya sebelum terjadi hal buruk sama perusahaan ini, Pak. Mohon maaf Pak, semua keputusan ada di tangan Ibu Mel. Saya nggak bisa bertindak kalau nggak ada surat kuasa dari Ibu Mel. Kamu makin terdesak, Mel. Ya udah, kita ke ruangan saya. Sebentar. Permisi dulu ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Gimana kalau kita biarin dulu mereka berdua berbicara, nanti kita tunggunya di ruang meeting aja. Gimana? Baik, Bu. Ki, emang harus secepat ini ya ambil keputusannya? Sorry, Mel. Saya nggak ada niat untuk mendesak kamu. Tapi tadi kamu dengar sendiri kan dari staff. Perusahaan kita sekarang lagi kritis.
Aku kan mau ngawasin Rizky dulu beberapa hari ini, supaya aku nggak salah mengambil keputusan. Kamu nggak ada pilihan lain, Mel. Saya rasa kamu juga nggak bakal mau minta pendapat Putri atau Tante Nawang. Karena saya tahu kamu membenci Putri. Oke, kalau kamu emang ngerasa ini keputusan yang berat, nggak apa-apa kalau kamu butuh waktu untuk berpikir. Saya akan berusaha semampu saya untuk menghandle perusahaan ini tanpa surat kuasa itu dulu. Gosh, what should I do? Gimana kopinya, mantep gak? Wah, mantap Pak Regar. Sering-sering aja kali ya. Tenang aja Pak Karno. Kalau cuma ngopi-ngopi Starling kayak begini mas, setiap hari juga saya bayarin. Tapi anggap aja kita lagi ngopi-ngopi di kafe pinggir jalan ya gak? Betul. By the way, tadi Bu Soraya nyuruh apa sama Pak Karno? Kayaknya ngobrolnya seru banget tuh. Biasalah Pak, tugas harian. Ya Bu Suraya nyuruh ini itu, terus habis itu nyuruh nganterin saya ke sana ke sini. Ya biasa Pak. Oh gitu. Iya. Tapi Pak Karno tahu kan, kalau sekarang ini Bu Soraya tuh lagi dipantau terus sama polisi. Pelan-pelan Pak, terselek. Terlambat Pak. Udah keselak. Iya. Tarik napas Pak Karno, tarik napas biar. Iya Pak. Gitu. Memang Bu Soraya salah apa Pak? Kok sampai diincar sama polisi? Oh Pak Karno pura-pura nggak tahu nih. Hati-hati loh Pak Karno. Kalau ketahuan Pak Karno nutup-nutupin sesuatu ya dari Bu Soraya, dari semua orang, hukumannya lebih berat loh nanti kalau ketahuan. Males juga kalau saya jadi harus berurusan sama polisi. Saya cerita sama Pak Regar apa enggak ya? Pasti si Karno panik gara-gara I scare him. Hai. Maura, tunggu sebentar. Maura, Vito, kamu pergi dari sini bisa nggak sih? Ngapain sih ngikutin aku terus? Maura, dengerin aku sebentar. Biar aku jelasin semuanya sama kamu. Vito, aku bilang kamu pergi. Itu kan cowok yang semalam. Dia mau ngapain tuh? Lepasin Maura. Kamu nggak apa-apa? Saya mau bicara baik-baik sama Maura. Baik-baik. Yang gue lihat dari kemarin lu coba gangguin Maura ya. Dan sikap lu nggak sopan sama Maura. Kita ke atas ya. Kamu nggak tahu apa-apa. Jadi tolong jangan campur urusan saya. Siapapun yang gangguin Maura, dia harus berurusan sama gue. Apa hak kamu ngomong seperti itu? Kamu siapanya Maura? Gue Tristan. Gue calon suaminya Maura.
Tristan. Kamu ngapain sih pakai ngomong kayak tadi? Kamu ngapain bilang kok kamu itu calon suami aku? Hah? Kamu bisa gak sih stop buat ngasih aku harapan? Ngapain kamu ngomong kayak tadi? Sorry Maura. Sorry kalau ucapan aku tadi bikin kamu gak nyaman. Ya, aku cuman pengen nolongin kamu dari cowok tadi itu. Gak boleh, kita gak usah bahas itu lagi. Aku gak nyangka kalau ternyata Vito itu kakak kandungnya Putri. Aku udah berusaha menjauh dari Vito. Tapi bukannya jauh, circle-nya malah semakin sempit. Setelah gue inget-inget, kayak gue pernah ketemu orang itu deh. Tapi di mana ya? Mas, udah selesai urusannya. Mau saya antar kemana lagi, Mas? Gue Tristan. Gue calon suaminya Maura. Tristan, calon suaminya Maura. Aku ingat Putri pernah cerita sama aku kalau dia punya sahabat kecil namanya Tristan. Apa mereka orang yang sama?